Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kami akan membicarakan tentang konsep evaluasi hasil belajar kimia. Di sini kami dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu beranggotakan yang pertama Ayu Takwantari Dina Astuti dengan NIM 12. Nomor 2 ada Amerika Salma Puspakusuma dengan NIM 28 dan Zafira Muawana Azhara NIM 38, lalu Tafani dengan nomor induk mahasiswa 42. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi di sini ada dua, yaitu yang pertama evaluasi pembelajaran, yang kedua yaitu evaluasi hasil belajar kimia. Nah, untuk selanjutnya evaluasi pembelajaran adalah kegiatan atau proses penentuan pada suatu program yang telah direncanakan itu sudah tercapai atau belum, dan berharga atau tidak berharga, sehingga dari kegiatan evaluasi tersebut dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya dan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Jadi evaluasi pembelajaran ini tuh lebih ke penentuan apakah program yang telah kita rancang gitu itu sudah tercapai atau belum. Jadi dengan kegiatan evaluasi pembelajaran ini jadi kita bisa tahu kegiatan suatu program ini tuh berjalan dengan semestinya atau ada kendala-kendala lain dan sebagainya, itu ditentukan dalam evaluasi pembelajaran. Dan selanjutnya itu evaluasi hasil belajar kimia. Nah, evaluasi hasil belajar kimia ini tuh merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi juga ada dua, yaitu tujuan evaluasi dalam pendidikan, tujuan evaluasi hasil belajar kimia. Nah, untuk tujuan evaluasi dalam pendidikan yaitu untuk mengetahui kadar pemilikan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Sedangkan untuk tujuan evaluasi hasil belajar kimia yaitu yang pertama untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai materi, yang kedua mengetahui sejauh mana kemampuan, keuletan, dan kemampuan siswa terhadap materi, yang ketiga mengetahui tingkatan kemajuan siswa, yang keempat mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi evaluasi. Anas Sudijono 2003 memposisikan fungsi evaluasi pendidikan yaitu kepada dua fungsi. Yang pertama itu fungsi umum dan yang kedua itu fungsi khusus. Nah, untuk fungsi umum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama mengukur kemajuan, yang kedua penunjang penyusun rencana, dan yang ketiga itu memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Nah, sedangkan untuk fungsi khusus, yaitu yang pertama ada segi psikomotorik, yang kedua ada segi didaktik atau teori pembelajaran, yang ketiga yaitu segi administrasi. Nah, sedangkan untuk fungsi evaluasi hasil belajar kimia, yang pertama yaitu secara psikologi, yaitu evaluasi yang berfungsi sebagai penguatan. Yang kedua itu secara sosiologi, yaitu evaluasi yang berfungsi untuk mengetahui apakah siswa sudah cukup mampu bersosialisasi atau belum. Terus yang ketiga itu secara didaktik metodis, yaitu berfungsi untuk membantu guru menempatkan siswa pada kelompok tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui status siswa di antara teman-temannya. Yang kelima, untuk mengetahui taraf kesiapan siswa dalam menempuh program pendidikan. Yang keenam, yaitu membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi. Dan yang terakhir, yaitu fungsi secara administratif, yaitu berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan siswa.
Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama ada kontinuitas, di mana evaluasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses pembelajaran kimia. Perkembangan yang terjadi pada peserta didik dilihat dari dimensi proses, dimensi input, dan dimensi produk. Lalu yang kedua yaitu komprehensif. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup berbagai aspek yang menggambarkan perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Nah, aspek yang mencakup dalam evaluasi yaitu aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Lalu yang ketiga yaitu objektivitas. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan guru dengan sikap yang objektif dan adil. Evaluasi didasarkan dengan data dan fakta yang sebenarnya. Lalu yang keempat yaitu kooperatif. Kegiatan evaluasi berjalan dengan lancar, maka diperlukan kerjasama dari semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Hal tersebut agar semua pihak merasa dihargai. Lalu yang kelima dan yang terakhir yaitu praktis. Evaluasi dilaksanakan secara praktis, di mana dalam pelaksanaannya menggunakan alat evaluasi yang mudah dipahami bagi penggunanya. Pemakaian bahasa yang mudah, serta adanya petunjuk mengerjakan soal. Selain prinsip-prinsip di atas, dalam evaluasi hasil belajar juga berorientasi pada tujuan. Tujuan di sini yaitu tujuan pembelajaran khusus seperti evaluasi formatif atau ulangan harian, lalu tujuan pembelajaran umum seperti evaluasi sumatif atau ulangan umum, dan tujuan kurikuler seperti evaluasi belajar tahap akhir. Pembahasan berikutnya yaitu karakteristik alat evaluasi. Yang pertama, ada validitas. Alat ukur dikatakan valid jika dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Ada beberapa macam validitas seperti validitas logis yang terdiri dari validitas isi dan validitas konstruk atau lalu validitas empiris. Bagian penting dari tes hasil belajar yaitu validitas isi yang berhubungan dengan seberapa jauh penguasaan peserta dalam materi yang diuji melalui alat tes tersebut. Lalu karakteristik yang kedua yaitu reliabilitas. Alat tes dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang tetap atau tidak berbeda secara signifikan pada saat diujikan di waktu yang berbeda dengan subjek yang sama. Lalu yang ketiga ada objektivitas. Objektivitas pada suatu tes apabila dalam pelaksanaan tes tidak ada pengaruh dari faktor subjektif. Dua faktor yang mempengaruhi subjektivitas dari suatu tes yaitu bentuk tes atau soal dan subjektivitas dari penilai. Karakteristik berikutnya yaitu diskriminatif. Nah, di sini maksud dari diskriminatif yaitu bahwa suatu tes atau soal memiliki daya pembeda yang tinggi saat soal tersebut dapat membedakan siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu kepraktisan. Tes yang praktis yaitu tes yang secara administratif mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Selanjutnya yaitu manfaat evaluasi. Yang pertama, manfaat evaluasi bagi peserta didik yaitu untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, lalu mengetahui kemampuan dan hasil belajar, dan yang terakhir untuk memperbaiki cara belajar. Kemudian manfaat evaluasi bagi guru yaitu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam cara belajar, lalu mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompoknya, lalu mengetahui kemajuan siswa, dan yang terakhir untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kemudian manfaat evaluasi bagi sekolah. Yang pertama, untuk mengadakan perbaikan kurikulum. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah. Yang ketiga, mengukur mutu hasil pendidikan. Dan yang terakhir, untuk membuat keputusan pada peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu manfaat
evaluasi bagi orang tua siswa. Yang pertama, untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan pada anaknya dalam belajar. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar anaknya. Dan yang ketiga, untuk membantu mengarahkan anaknya dalam memilih jurusan atau jenis sekolah untuk pendidikan lanjutannya. Konsep evaluasi belajar yang sering digunakan itu terdapat dua macam, yaitu penilaian PAN, penilaian acuan norma atau penilaian acuan patokan. Yang pertama ada penilaian acuan norma atau PAN, adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, penilaian acuan norma ini merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Jadi singkatnya itu, PAN itu pemberian nilainya itu mengacu pada perolehan nilai pada suatu kelompok. Adapun penentuan batas kelulusan penilaian acuan norma, yang pertama menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan, misalnya itu 75% dari seluruh peserta tes. Kemudian skor tersebut tiap siswa disusun dan di-ranking sehingga akan ditemukan skor terendah. Yang kedua, yaitu menggunakan data statistik yang terdapat dalam kurva normal dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku, sehingga akan ditemukan luas daerah kurva normal atau jumlah anak yang diluluskan. Penilaian acuan normal memiliki kelebihan yang pertama, yaitu membuat guru bersikap positif dalam memperlakukan siswa sebagai individu yang unik. Kemudian diharapkan tingkat kinerja yang sama terjadi pada setiap kelompok mahasiswa. Yang ketiga, penilaian acuan normal juga dapat digunakan untuk menyeleksi calon siswa atau calon pegawai yang dites secara ketat. Penilaian acuan normal juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi mahasiswa, apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Kekurangan yang kedua yaitu tidak fair, karena peringkat mahasiswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga atas prestasi mahasiswa lain. Selanjutnya dapat melemahkan motivasi belajar siswa yang akibatnya itu menjadikan kualitas siswa rendah. Jadi itu akan melemahkan motivasi belajar siswa sehingga mereka itu berpikiran asalkan sudah mendapatkan nilai rata-rata berarti mereka sudah lulus. Jadi nggak ada motivasi untuk menjadi orang yang paling pintar di kelas tersebut gitu, orang yang paling dapat nilai besar di kelas tersebut. Contoh dari penilaian acuan normal ini yaitu bisa dilihat dalam slide ini. Dalam kelas matematika, peserta tes itu terdiri dari 9 orang dengan skor mentahnya itu 50, 40, 45, 40 dan seterusnya. Nah, jika menggunakan pendekatan penilaian acuan normal atau PAN, maka peserta tes yang mendapatkan skor tertinggi, yaitu skor tertingginya itu 50, akan mendapatkan nilai tertinggi juga, misalnya itu 10. Sedangkan mereka yang mendapatkan skor di bawahnya akan mendapat nilai secara proporsional. Misalnya itu yang mendapatkan skor 45 mendapatkan nilai 9, yang mendapatkan skor 40 mendapatkan nilai 8. Tetapi perolehan nilai ini itu tidak kredibel, maka nilai-nilai tersebut diperoleh secara transformasi sebagai berikut. Misalnya itu skor 50 itu dikonversi menjadi nilai 10 sebagai nilai tertinggi yang dicapai peserta tes yang diperoleh dengan cara yaitu 50 dibagi 50 dikali 10 sama dengan 10, dan seperti itu seterusnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah penilaian acuan patokan atau PAP ya kita singkatnya. Dengan nama lain
lainnya juga bisa kita sebut sebagai criterion reference evaluation, yaitu adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi PAP ini merupakan suatu cara untuk menentukan penilaian tetapi menggunakan patokan ya. Jadi guru sudah membuat patokan, guru dengan siswa juga sudah menyetujui patokan, sebuah patokan. Nah, patokan tersebut digunakan untuk menentukan kelulusan siswa. Jadi guru tidak melakukan penilaian apa adanya, melainkan berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sejak pembelajaran dimulai. Nah, untuk penentuan batas kelulusannya sendiri, karena ini tadi kan namanya juga PAP ya, yaitu penilaian, maksud saya penilaian acuan patokan. Jadi ya, untuk menentukan batas kelulusan dari si siswa ini ya dengan patokan yang telah dirumuskan bersama dari pihak guru dan disetujui pula oleh pihak siswa. Jadi apabila siswa ini belum memenuhi patokan yang disetujui ya, jadi dikatakan bahwa si siswa ini gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Nah, lalu kelebihan PAP dan kekurangan PAP. Kalau kelebihan PAP sendiri ya, PAP ini bisa membuat siswa itu dikompresi dengan kriterian bukan dengan penampilan. Lalu dengan PAP kita juga bisa mengetahui tingkat penguasaan siswa ini tergolong tinggi, sedang, ataupun rendah. Dan juga kita bisa mengetahui ya dari masing-masing siswa mana sih hal-hal yang telah dikuasai dan yang belum. Lalu bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa melaksanakan pretest dan post-test untuk meningkatkan kualitas belajar. Sedangkan kekurangan dari PAP sendiri, pada PAP ini tidak dibenarkan atau tidak disarankan ya dalam penentuan nilai hasil tes seperti pada ulangan umum, seperti rapor, ijazah, dan lain sebagainya. Karena kan kalau PAP ini lebih kepada ada patokan, lalu secara singkatnya lah, secara mudahnya lah untuk menentukan sebuah kelulusan. Sedangkan kalau seperti rapor itu kan diperlukan katrol nilai ya. Nah, katrol nilai ini bisa dilakukan dengan cara PAN. Oke, untuk contohnya ya, semisal di suatu institut itu sudah dirumuskan sebuah patokan bahwa akan diraih nilai dengan kategori A itu apabila nilainya 85 ke atas, sedangkan kategori B itu 75 sampai 84 dan kategori C itu 65 hingga 74 dan begitu juga dengan kategori D dan E terhadap rentangnya memiliki rentangnya masing-masing. Nah, jadi misal di suatu institut itu nilai yang akan dijadikan patokan kelulusan itu harus dilakukan dengan cara skor mentah dibagi skor maksimum ideal dikali 100. Contohnya adalah seperti ini. Semisal seorang mahasiswa itu mendapatkan nilai 90 ya. Skor mentahnya 90, sedangkan skor maksimum ideal yang sekiranya dapat diraih itu 100. Nah, berarti 90 per 100 dikali 100, berarti nilai dia kan 90 ya. Sedangkan di institut atau lembaga atau universitas tersebut telah disepakati bahwa patokan yang ada itu kalau di atas 85 itu berarti nilainya A. Karena mendapatkan nilai 90, maka dia dikatakan lulus dan dikategorikan nilainya adalah A. Nah, selanjutnya yaitu adalah persamaan PAN dan PAP. Yang pertama yaitu memerlukan adanya tujuan evaluasi yang spesifik sebagai penentu fokus item yang diperlukan. Lalu kedua, PAN dan PAP itu sama-sama mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. Lalu pengukuran yang ketiga yaitu pengukuran memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Yang keempat, kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes.
Lalu yang selanjutnya, keduanya dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitas, sehingga tetap ada penilaian dari segi validitas maupun reliabilitasnya. Yang keenam, yaitu keduanya digunakan ke dalam pendidikan meskipun tujuannya berbeda, karena kan kalau yang PAP tadi sudah mutlak ya, ada sebuah patokan lalu dijadikan patokan kelulusan, sedangkan yang PAN bisa digunakan untuk katrol nilai. Yang selanjutnya yaitu perbedaan PAN dan PAP. Yang pertama, PAN itu biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes, sedangkan PAP itu biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes. Lalu untuk PAN itu biasanya menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif, sedangkan kalau PAP itu lebih menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap peserta tes. Lalu kalau yang PAN itu lebih mementingkan butir-butir soal yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Jadi hampir semua soalnya itu sedang-sedang saja. Lalu sedangkan di PAP itu lebih mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya, sehingga ya intinya dia memang sudah ada patokan dan siswa yang harus berusaha mengejar patokan yang telah ditetapkan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 1 terkait hasil evaluasi hasil belajar kimia ya. Apabila dari kelompok kami ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.